Selamat berjumpa kembali dengan gua. Kali ini gue ingin paparkan sebuah topik yang sering sekali ditanyakan oleh mahasiswa gua, yaitu berkenaan dengan kerangka pikir penelitian. Sebagian orang mungkin belum terbiasa mendengar term ini, tapi sebagian meneliti malah ini menjadi sebuah hal yang kudu dilakukan atau kudu dibuat untuk menjelaskan secara detail sebetulnya pathnya akan kemana penelitian itu berlari, penelitian yang kita lakukan itu berlari. Ya, itu mengenai kerangka pikir penelitian. Sebagian orang menyebutnya dengan kerangka pikir penelitian atau kerangka penelitian, atau ada juga yang menyebutnya the mindset of research. Bebas, silakan lo pakai term yang mana. Di vlog sebelumnya gue pernah paparkan atau bahkan definisikan apa itu yang dimaksud dengan kerangka pikir penelitian. Secara bebas, definisi kerangka pikir penelitian itu adalah abstraksi dari bab 1. Jadi bagaimana lo bisa menggambarkan dalam sebuah bagan yang lepas, bagan yang bebas mengenai bab 1 tesis lo, disertasi lo, atau proposal lo, atau mungkin baru perencanaan penelitian. Bab 1-nya itu seperti apa? Kerangka pikir penelitian ini atau bagan yang lo buat secara lugas ini akan atau harus membawa para pembacanya ke alam pemahaman yang sama tentang riset yang sedang lo kerjakan atau yang sudah lo kerjakan. Jadi bagan ini tentunya harus komprehensif, harus terstruktur dan juga holistik ya, supaya tidak terjadi seperti sejenis logical fallacy mengenai penelitian yang sedang atau yang sudah dikerjakan. Baik logical fallacy yang terjadi di pemikiran pembaca atau juga di pemikiran lo sebagai pembuat penelitiannya atau risetnya. Nah, biasanya gue suruh mahasiswa gue buat bagan ini dalam bentuk rich picture. Kenapa rich picture? Rich picture ini adalah bagan yang bebas, tetapi maknanya akan luas sekali karena dia menggunakan notasi-notasi yang natural, makanya disebutnya dari rich picture. Dan banyak sekali para peneliti, di S2 gue pernah buat menggambarkan current condition dari sebuah proses bisnis sebuah rumah sakit ini menggunakan rich picture. Waktu itu penelitian gue tentang menggunakan metodologi yang namanya soft system methodology. Rich picture ini bahkan banyak juga dipakai oleh peneliti yang berkenaan dengan sistem thinking, sistem practice dan lain sebagainya. Jadi bukan hal yang aneh ini menggunakan rich picture. Bahkan bagannya atau notasi-notasi yang dipakai itu bisa memetafor the real world, the real condition yang akan lo buat di dalam di objek penelitian yang lo pilih. Contohnya nih, Rahmawati ini pintar sekali membuat sebuah kerangka pikir penelitian. Ya mungkin ini bukan rich picture secara rich ya, tetapi bagian lepas saja. Kelihatan sekali di sini Rahmawati mengangkat sebuah current condition mengenai conventional cropping system seperti apa. Di situ ada permasalahan, lalu ada fact-nya. Sehingga terfikirkan untuk menyelesaikan permasalahan itu apa solusinya. Nah, solusi inilah yang
ambil menjadi alam penelitiannya, alam studinya. Di kajiannya ini berkenaan tentang plan computational modeling dengan dikombinasikan dengan decision support model. Ya, kelihatan di situ ada metode penelitiannya seperti apa, termasuk metode yang dipakai di dalam pengembangan modelnya. Di mana studi ini pun nampak sekali ada kontribusinya tuh, baik secara praktikal maupun secara domain keilmuan atau knowledge. Begitu juga dengan gua ambil lagi dari mahasiswa gua nih, Kurniawan 2021. Ini pun bagus, sederhana, tidak terlalu rich, bahkan bukan rich picture tetapi bagian lepas saja. Tetapi Kurniawan ini menggambarkan dari mana background research itu ada. Lalu dia bisa menggambarkan formulation of the problemnya itu seperti apa, yang diangkat menjadi research problem. Ini researchnya tentang DSM di bidang academic performance. Kelihatan sekali siapa peneliti-peneliti yang sudah melakukan kajian di academic performance ini, sehingga state of the art dari riset ini nampak. Itu kelebihan dari kerangka pikir penelitian. Lalu pun jelas sekali studinya di mana, di kajian di SM misalnya, dengan metode-metode apa saja yang dipakai, termasuk kontribusi dari research ini mau ke arah mana. Mungkin itu yang bisa gua paparkan, 2 contoh tentang kerangka pikir penelitian yang bisa menjadi trigger bagi lo untuk membuat kerangka pikir penelitian yang lebih baik tentunya. Mudah-mudahan research lo lancar, tesis lu pun lancar, juga disertasi lu pun lancar. Cukup dari gua kali ini. Thank you atas perhatiannya.